Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen internasional ya. Jadi kalau di Indonesia itu lagi rame-ramenya ngomongin Bukalapak yang harga sahamnya turun terus sampai ke 510. Nah ini di episode kali ini saya akan buat konten kalau teman-teman mau cari alternatif saham e-commerce ya selain Bukalapak, tentunya di US ya karena ini internasional. Ini saya buatkan kontennya 5 saham e-commerce terbaik ya di luar Indonesia. Jadi langsung aja kita buka. Yang pertama sahamnya adalah Amazon. Amazon ini terlihat dari teknikalnya buat channeling seperti ini ya grafiknya. Dan kita kalau ngomongin Amazon nggak usah saya perkenalkan terlalu dalam karena kita semua sudah tahu. Saya cuma kasih tahu aja contohnya seperti perkembangan revenue-nya seperti ini. Kita bisa lihat revenue-nya itu memang tumbuh eksponensial seperti ini ya dari tahun ke tahun, yang ini kuartal per kuartal. Kalau misalnya didetailkan itu kurang lebih seperti ini. Jadi duitnya itu berasal dari online stores-nya, kemudian physical stores-nya, dan juga ada AWS. AWS itu apa? AWS itu adalah layanan cloud-nya seperti ini ya. Nah itu adalah untuk Amazon, nggak usah saya detailkan lebih dalam. Kita langsung ke saham kedua, yaitu adalah Shopify. Shopify ini adalah saham e-commerce dari Kanada ya. Kita bisa lihat kalau dari teknikalnya itu sama-sama buat channeling seperti ini ya. Tapi ini slope-nya, gradiennya itu lebih curam uptrend-nya daripada Amazon. Ini memang menarik ya. Apalagi kalau kemarin kita lihat dari berita Black Friday kemarin, itu mencatatkan rekor Shopify ini ya. Rekornya ada di mana? Penjualan sebanyak 2,9 miliar US dollar, yang ini naik sekitar 21% dibandingkan Black Friday 2020. Dan juga kita bisa tahu yaitu 2020 itu padahal sudah naik 75% dari 2019. Ini memang memperlihatkan memang growth-nya sangat bagus banget Shopify ini. Kita lebih detailkan lagi di financial statement-nya di third quarter. Kita bisa lihat total revenue-nya sendiri itu naik sekitar 46% year over year. Kemudian subscription-nya juga naik 37%. GMV-nya juga naik sekitar 51%. Memang growth-nya luar biasa ya. Tapi dengan catatan kita harus tahu ya, kalau IPS-nya sendiri itu mengalami penurunan dari 1,13 di 2020 menjadi 0,81 di 2021. Seperti itu adalah Shopify. Nah kalau di US ini e-commerce-nya ini agak mahal-mahal ya. Jadi kalau Amazon itu PE-nya sekitar 60-an, Shopify ini sekitar 50-an. Nah kalau yang dari Cina ini agak sedikit murah. Jadi kalau dari Cina seperti Alibaba ini PE-nya cuma 18. Dan ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena dari tahun 2020 Oktober tepatnya, Baba ini downtrend parah ya seperti ini ya. Kita bisa lihat ngedowntrend seperti ini, turun terus hampir tinggal sepertiganya harga sahamnya sekarang. Ini nggak lain nggak bukan karena kebijakan pemerintahnya tentang anti monopoli yang menekan saham Alibaba. Kemudian juga belum lagi rencana Cina untuk nge-ban IPO overseas. Kemudian juga dari Alibabanya sendiri yang kinerjanya kuartal ketiga kurang bagus ya. Jadi di bawah ekspektasi para analis. Kita bisa lihat IPS-nya 1,74, sedangkan para analis ekspektasinya sekitar 1,86. Dan juga kita bisa tahu ya, Alibaba sendiri ini sedang memotong proyeksi pertumbuhan revenue-nya untuk 2022. Jadi kalau sebelumnya itu diproyeksikan naik sekitar 30%, dipotong jadi cuma sekitar 20,23%. Ya, jadi memang ya kinerjanya kurang baik dan kebijakan pemerintah sedang tidak mendukung. Jadi teman-teman kalau mau beli ya mungkin bisa ditunggu melewati downtrend-nya seperti ini. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa tahu ya kalau secara hitung-hitungan karena turunnya sudah banyak. Ini setara perhitungan price to earning before taxes itu bisa dibilang ini murah karena cuma 8,4. Ini Warren Buffett bisa bilang ini murah ya, dan ini juga terbukti dari Charlie Munger yang beli lagi saham Alibaba ya setelah turun tajam. Charlie Munger malah nambah gitu. Nah ini bisa dipertimbangkan, tapi hati-hati ya, ini Charlie Munger ini pasti untuk long term. Kita kalau yang short term aja nggak bisa ngikutin ini gitu ya. Nah berikutnya yang nggak kalah menarik dari Alibaba adalah JDID. Teman-teman bisa lihat ya, ini nggak separah Alibaba penurunannya, dan PE rasionya juga nggak beda jauh dari Alibaba meskipun agak mahal tinggi sekitar 22-an ya. Nah ini downtrendnya ya memang kalau misalnya ini terjadi lower high, ini juga downtrend tapi nggak separah Alibaba. Kenapa? Karena kalau menurut para analis ini karena model bisnis dari JDID ini sedikit berbeda dibandingkan Alibaba. Jadi kalau JDID ini itu adalah direct sales ya. Jadi dia dapat duit itu dari markup
dari supplier nitip ke dia di markup, nah dia dapat duit dari situ. Kalau Alibaba dapatnya dari komisi dari pihak ketiga yang ini lebih disorot oleh pemerintahan, terutama dari kebijakan anti monopolinya, karena Alibaba itu diduga ngelarang-larang pelapaknya untuk ngelapak di tempat lain kayak gitu ya, dilarang-larang gitu. Nah, ini menyebabkan JDID lebih resilient terhadap kebijakan pemerintah yang sedang tidak mendukung e-commerce untuk tumbuh gitu. Nah, berikutnya adalah SEA Limited SE ya. Jadi ini kalau teman-teman mungkin dari Indonesia sudah pada tahu ya, produknya itu adalah Shopee dan Garena. Jadi kalau di Indonesia itu nomor 2-nya Shopee, nomor 1-nya Tokopedia. Nah, ini sedang memang lagi gencar-gencarnya untuk melakukan ekspansi ya. Kita bisa lihat di Shopee ini sudah mulai menembus atau penetrasi market di Amerika Latin sana, tapi bedanya dari 4 yang tadi, ini masih minus ya net loss-nya ya. Kalau yang tadi itu sudah untung semua, ini net loss. Jadi ini malah net loss-nya malah makin menggila ya dari tahun kemarin, karena uangnya habis untuk biaya marketing dan meng-hire orang, karena dia sedang sibuk-sibuknya ekspansi. Padahal itu kita bisa tahu ya, untuk revenue-nya itu naik loh dari sekitar 1 ya di 2020, 1,21 jadi 2,7, tapi masih tetap minus. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah kenaikan revenue-nya sama gross profit-nya, tapi masih minus. Nah, itu adalah 5 saham e-commerce yang patut diperhatikan. Sebagai catatan ya, kita harus tahu ini sekarang sudah mau sepertinya masuk ke masa downtrend. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau mau masuk ya. Jadi pakai cicil, jangan langsung all in aja. Jadi dicicil-cicil aja masuknya sekarang. Nah, juga sekalian kalau teman-teman mau beli 5 sahamnya tadi bisa pakai GoTrade ya. Jadi bisa beli $1 aja, bisa beli saham-saham yang saya sebutkan tadi. Dan jangan lupa masukkan kode referral saya di bawah ini agar teman-teman langsung dapat $2 gratis di akunnya yang baru dibuat. Gitu ya. Itu aja episode kali ini, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.